dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Kristus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Kristus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Kristus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, saya mengajak kita semua merenungkan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, yaitu tentang salib. Renungan tentang salib dapat dibantu melalui bacaan kedua yang kita dengar tadi, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari sekalian, manusia sering minta tanda kehadiran Allah berupa situasi yang cocok dengan keinginannya. Kalau dalam bahasa Injil tadi, bahwa orang baru percaya kepada Kristus setelah mereka melihat tanda-tanda, mereka dapat mukjizat baru percaya. Tetapi Yesus tidak mau mempercayakan kepada manusia, karena Tuhan tahu dalam hati manusia itu sesungguhnya seperti apa. Nah, manusia kemudian memang sering minta tanda kehadiran Allah berupa situasi yang cocok dengan keinginannya. Artinya cocok, yaitu manusia mau bahwasanya hidupnya itu berjalan dengan baik, lancar, cita-citanya terpenuhi, anak sekolah dapat sekolah di tempat yang diinginkan, lalu sehat terus, doanya terkabulkan, setiap kali doa kepada Tuhan, itu yang sesuai, cocok dengan keinginan orang dalam hidupnya, maunya seperti itu. Akan tetapi kalau hanya itu saja, saudara-saudari, kalau mau menghayati salib, akibatnya saat menghadapi kesulitan hidup, hanya dipahami itu semua sebagai beban saja. Maka ketika situasi tidak sesuai, gagal dalam hidup, rancangannya tidak berhasil, cita-citanya gagal, studinya juga gagal, lalu kemudian itu menjadi beban, menjadi penderitaan yang kemudian justru akan melemahkan orang itu sendiri. Nah, Santo Paulus dalam suratnya menegaskan makna sejati salib Kristus. Salib menegaskan bahwa Allah itu tetap hadir dalam berbagai situasi hidup manusia, sekalipun itu berupa kesulitan hidup. Salib menegaskan Allah tetap hadir dalam setiap hidup manusia, kendati itu berupa kesulitan hidup. Dan
Dan Allah mampu dan memanfaatkan kelemahan, penderitaan, dan kegagalan sebagai jalan keselamatan Allah. Apa artinya ini? Bahwa Allah mampu menggunakan kelemahan, penderitaan, dan kegagalan sebagai jalan keselamatan Allah. Menurut penafsiran saya, kita lihat Kristus. Kristus itu menderita. Dia sebagai manusia pasti mengalami sakit, lemah. Dan dia juga mungkin pernah mengalami kegagalan. Kenapa gagal? Ya muridnya ada yang mengkhianatinya. Lalu ketika ia wafat disalib, para murid juga takut, ada yang lari, dan seterusnya. Itulah yang dialami Kristus sendiri. Dia menderita, dia sempat gagal, dia juga lemah. Tetapi justru melewati itu semua, ada jalan namanya keselamatan. Ketika ada jalan kepada keselamatan, butuh yang namanya perjuangan, penderitaan. Tidak berhenti dalam salib saja, akan tetapi ada kebangkitan di sana, ada Paskah yang kemudian menguatkan hidup manusia, dosa-dosa manusia dihapuskan melalui penderitaan Kristus. Itulah yang kita imani dalam gereja Katolik. Dan Allah memberikan kekuatan kepada semua orang yang percaya. Juga saat terkesan Allah itu jauh dari hidup manusia. Allah memberikan kekuatan kepada kita apabila kita percaya kepada Tuhan. Kendati kita merasa Allah kok begitu jauh, Allah ada di mana ketika kita mengalami kesulitan dan derita. Justru Allah itu akan memberikan kekuatan asal orang itu percaya. Dan ketika kita mungkin merasa lemah, menderita, sulit, lihat, pandang, berdoa melalui salib Kristus. Moga-moga di situ ada kekuatan yang dapat kita temui atau kita peroleh melalui salib Kristus yang kita imani. Nah, saudara-saudari, mungkin Anda juga setiap hari memakai salib Kristus. Ada yang memakai kalung salib setiap saat. Ada yang membawa rosario di saku, di tas setiap saat. Tetapi apakah Anda juga atau kita menghayati salib itu dalam hidup kita? Ketika ada tantangan kesulitan, bagaimana kita menghadapi? Apakah kita merasa tetap kuat karena kita percaya kepada salib Kristus yang memberikan kekuatan, atau kita justru lupa bahwa salib itu kita bawa, salib itu ada dalam diri kita, dan itu menjadi iman kita sebagai orang Katolik. Nah, kemudian kita diteguhkan sabda Tuhan melalui bacaan kedua tadi disebutkan demikian. Bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan. Kristus adalah kekuatan bagi orang yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi. Menurut saya ini berlaku bagi diri kita. Kita bukan orang Yahudi, dan kalau kita merasa dipanggil Allah sebagai orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan kita. Nah, itulah yang menjadi kekuatan hidup kita, salah satunya adalah Kristus. Dan bagi yang dipanggil oleh Kristus, Kristus tidak hanya kekuatan, tetapi dia adalah hikmat Allah. Apa artinya hikmat Allah? Artinya Kristus itu sumber kebenaran, dia sumber hikmat, sumber kebijaksanaan. Maka kalau kita berusaha memilah mana yang benar, mana yang salah, kita lihat Kristus, pedomannya kepada Kristus. Pasti kita mampu membedakan mana yang harus dijauhi, mana yang harus itu diikuti. Hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Allah. Mungkin kadang-kala kita susah untuk membedakan mana ini yang baik, mana ini yang buruk, mana ini yang etikanya benar, mana yang etikanya salah, moralnya baik, moralnya buruk. Kadang-kala kita keliru. Tapi sebagai orang Katolik kita diingatkan bahwa Kristus adalah hikmat, ya, bagi yang dipanggil dan percaya kepadanya. Sehingga moga-moga kita mampu membedakan, menimbang dalam hidup ini mana yang harus kita pilih sesuatu yang baik, mana yang harus dihindari, karena kita percaya dan mau mengimani Kristus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, saya melanjutkan dengan sebuah kisah yang saya hubungkan dengan salib ataupun dengan penderitaan. Penderitaan senantiasa ada dalam diri manusia, setiap saat ada, dimanapun itu penderitaan tetap ada. Dan kisah ini adalah kisah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu kisah tentang Paus Fransiskus yang mengunjungi Manila, Filipina. Suatu kali dalam sebuah pertemuan ada pertanyaan dari seorang anak jalanan. Anak jalanan ini bertanya kepada Paus, mengapa Tuhan membiarkan anak-anak menderita? Nama anak ini Gisele Palomar, 12 tahun. Dan
Gelisele ini menyampaikan bahwasanya jumlah anak yang lahir namun tak diinginkan orang tuanya karena hasil prostitusi. Bocah kecil itu kemudian bertanya lagi, mengapa Tuhan membiarkan penderitaan itu terjadi kepada anak-anak yang tidak bersalah? Dan pertanyaan ini diajukan kepada Paus sebelum anak itu terisak. Dan Gelisele juga bersama dengan kawannya mendekati Paus, lalu Paus menarik gadis itu dan memeluknya. Paus menanggapi pertanyaan anak ini dalam khotbahnya. Paus mengatakan, saya ditanya sebuah pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Mengapa anak-anak menderita? Paus mengaku merasa sangat tersentuh oleh pertanyaan ini dan dia mendorong orang-orang untuk mengikuti keberanian Gelisele, yakni belajar menangis. Ketika Yesus menangis, ia belajar apa yang terjadi dalam hidup kita, ujar Paus, yaitu tentang belajar menangis. Lalu Paus melanjutkan, realitas dalam hidup hanya mampu dilihat melalui mata yang dibersihkan oleh air mata kita. Lalu ada cerita lainnya, juga seorang anak yang bercerita bagaimana dia itu meninggalkan rumah dan hidup di jalanan setelah keluarganya tak mampu lagi menyekolahkannya. Dia bercerita kepada Paus bahwa dia itu sampai memakan makanan sisa orang lain, tidur di jalanan beralas tikar, kemudian terlibat kejahatan berupa perdagangan obat terlarang dan terjebak sistem tenaga kerja yang tidak adil. Anak itu juga bercerita bagaimana dia menemukan harapannya kembali setelah diambil oleh sebuah yayasan. Paus selalu memeluk anak-anak jalanan ini dan Paus mengatakan, realitas lebih keras ketimbang gagasan. Paus mengatakan kenyataan yang dihadapi para anak jalanan yang amat keras. Nah, itu situasi terjadi di Manila, Filipina, tapi tentu di tempat kita di Jakarta tetap ada saja realitas yang keras yang dialami anak jalanan. Ya, ada sebuah kisah lagi, suatu kali ada seorang anak yang mendatangi sebuah kafe. Di kafe itu adalah seorang pemuda sedang minum kopi, sedang makan snack di situ. Lalu anak kecil itu mendatangi pemuda itu dan dia minta uang. Dia mengatakan, "Om, saya minta uang untuk beli obat, ibu saya sedang sakit." Dan di situ satpam yang menjaga kafe kemudian berusaha mengusir si anak itu, ya, supaya pergi tidak mengganggu pelanggan di kafe itu. Lalu anak itu tetap minta kepada pemuda itu, minta uangnya om untuk beli obat, ibu saya sakit. Lalu pemuda itu bertanya kepada anak itu, karena kaget tiba-tiba didatangi anak kecil itu, benar ibu kamu sakit, benar ibu kamu butuh obat. Dan kemudian pemuda ini merogoh sakunya dan mengambil uang, memberikan uang kepada anak itu. Dan anak itu kemudian menerima uang itu, sembari satpam itu tetap mengusir anak itu supaya pergi dari kafe itu. Dan dari kejauhan anak itu mengatakan, terima kasih om, begitu. Nah, itu cerita yang terjadi dan itu di Jakarta tentu masih ada anak lain yang mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan hidup ini. Dan itulah salah satu wujud kalau kita lihat di masa Prapaskah ini, pemuda itu melaksanakan salah satu hal yang perlu diupayakan dalam masa Prapaskah, yaitu berbuat amal kasih. 3 hal yang perlu diupayakan, doa, ibadah, mati raga, pantang puasa. Yang ketiga, berbuat amal kasih, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Dan salah satu perbuatan yang sudah dilakukan pemuda itu adalah beramal kasih, yaitu memberikan sedekah kepada anak itu, kendati tidak tahu apakah anak itu bohong apa tidak. Yang utama adalah dia membantu anak itu, ya moga-moga benar itu untuk membantu ibunya yang sedang sakit, kemudian untuk membeli obat uang itu. Nah, kisah-kisah itu saudara-saudari ingin mengantar kepada kita semua, saya tawarkan kepada salib. Di dunia tetap ada penderitaan, ada tantangan, ada kesulitan, tetapi ketika kita mengalami itu semua, kita ingat pesan sabda Tuhan hari ini untuk kita tetap kuat, karena bagi yang dipanggil bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat. Kalau kita memaknai ini dalam hidup kita, tentu kita akan merasa kuat terus apapun tantangan penderitaan yang kita hadapi, karena kita percaya kepada salib Kristus yang memberikan kekuatan serta hikmat kepada kita.
Semoga sabda ini meneguhkan hidup kita di Minggu Prapaskah ketiga ini, dan kita juga mampu menangkap sabda Allah serta melaksanakan dalam hidup kita setiap hari seturut tuntunan dari Roh Kudus yang terus kita mohon agar Roh Kudus membimbing setiap langkah hidup kita. Kita hening sebentar meresapkan sabda Allah. Saudari-saudara, marilah kita meneguhkan iman dengan bersama